Halo semuanya, sekarang saya akan menceritakan sebuah cerita horor dari akun Kaskus Putra Melankolis dengan judul Jangan Ikuti Aku. Berdampingan dengan mereka mungkin sudah biasa. Semua menjadi tak biasa ketika kamu berinteraksi dengannya, meskipun berbeda alam. Ojik, panggilan akrabnya, anak pertama keluarga Pak Ahmad, berumur 10 tahun. Baru awal bulan ini keluarga Pak Ahmad pindah di Jawa Timur karena urusan pekerjaan. Pak Ahmad adalah seorang guru honorer yang sedang dipindah tugaskan. Dengan terpaksa harus memboyong satu keluarganya. Bu Ahmad istrinya seorang ibu rumah tangga yang berprofesi sebagai guru ngaji. Sedangkan Ojik anaknya, dia adalah anak pertama dan satu-satunya. Masih sangat muda untuk mengenal hal-hal mistis. Seorang pendiam, sulit bergaul dan suka mengigau. Tapi kedua orang tuanya sampai saat ini belum sadar jika anaknya yang semata wayang punya keistimewaan. Hidup sebagai seseorang aneh menurutnya sangatlah susah. Teman-teman astralnya lebih menguasai pergaulan daripada teman nyatanya. Namun itu hanya berlaku saat masih di kampungnya yang lama, Jawa Tengah. Seminggu ini dia merasa kehilangan kemampuan istimewa yang sudah dia emban sejak umur 5 tahun. Tak ada lagi teman astral, tak ada lagi gangguan, dan tak ada lagi mengigau. Semua kembali normal. Mulailah ada perbaikan demi perbaikan. Bergaul, tertawa bersama, berbagi bersama, menghafal nama teman nyata. Bukan astral, seminggu ini cukup bagi Ojik mendapatkan itu semua. Tak terkecuali kedua orang tua yang mendapatkan berbagai bantuan dari tetangga-tetangganya. Jauh terbalik sebanyak 180 derajat dari kehidupannya yang lama. Krisis finansial, dirundung penyakit malaria satu keluarga, hingga kebakaran rumah yang memaksa mereka tidur di pinggiran kota. Dengan semangat yang di ujung tanduk, ayah dan ibu Ojik tetap menjaga keberlangsungan hidup. Meskipun hanya dengan hasil dari guru honorer dan guru ngaji. Sampai akhirnya mereka semua sampai di tanah Jawa bagian yang lainnya, timur. Namun semua tak bertahan lama. Sejak seminggu dari bangkitnya keterpurukan pribadi Ojik, kemampuannya kembali. Namun pun tidak sepenuhnya. Kini hanya ada rasa yang bisa dia tangkap. Bukan lagi penglihatan atau percakapan sesama penglihat astral. Tapi tiap kali bermain bersama kawan sepermainannya, selalu saja dia sebutkan hal-hal yang tak bisa dinalar, seperti menunjukkan ada firasat bahwa teman yang 5 detik lagi akan terjungkal gara-gara menyandu sebuah rumah makhluk astral hingga tak terima, mencium bau anyir padahal sedang ada di rumah makan ketika sedang berbuka. Dan parahnya, hari itu, tiap kali bermain bersama kawan seusai sholat asar, Ojik bersama kawan-kawan berkumpul di lapangan. Seperti biasanya, Ojik selalu menjadi korban, harus menjadi penjaga permainan petak umpet. Baik di awal maupun di akhir, tak pernah bergilir. Selaku menjadi anak pindahan, dia terima tanpa sebuah protes yang disampaikan. Hitungan Ojik menggema seantero lapangan, menghitung dengan perlahan, hingga akhirnya ia selesai dengan hitungan, membuka tangan yang menutup penglihatan, dan hening, senyap, suasana di sekitarnya. Dari bawah kedua pohon talok yang membentuk gawang, ia mulai berjalan menyusuri lapangan yang tandus hanya berisikan ornamen ban-ban bekas sisa potongan pabrik. Lapangan itu terletak di perbatasan antara rukun tetangga. Menjadi penghubung antar daerah, terdapat sebuah pabrik pembuatan ban yang selalu kosong apabila sore datang. Siang hari sudah tutup pintu gerbang. Tersisa satu karyawan yang menyapu di akhir pekerjaan. Setelah usai semua urusan langsung tancap gas menuju kampung halaman. Jadi tersisa Ojik seorang. Aturan permainan sangat mudah. Hanya perlu menjaga tempat mula dan menunjuk beberapa kawan yang dilihatnya. Namun tidak dengan Ojik. Dengan tanda keistimewaan yang berangsur datang, menyusuri sebuah wilayah sendirian adalah perkara yang sangat menakutkan. Dan bisa jadi saat dirinya mencari kawan, bukan sosok nyata yang ia temukan. Makhluk astral gentayangan, itulah hal utama yang menjadi sebab kenapa ia menjadi seorang korban permainan. Dia ada di sana.
bisikan pelan. "Satu lagi ada di sana," bisiknya berulang. Tubuh bongsor yang menghadap sembari mengamat tiba-tiba bergidik seakan melihara seekor ular derik. Gemetar, berpencar pikiran masih dengan usahanya untuk tidak terhasut. Bisikan itu, "Dia di sana." Bisikannya mulai menemukan ketegasan. Entah kenapa dia terpaksa menuruti bisikan yang datang kepadanya. Berlari kecil sebentar, tak pernah Ojik merasa seberani dan selincah ini. Seperti ada sebuah semangat yang menguasai diri dengan pasti. Tetap dengan lari kecilnya, berhati-hati agar kawan tak mengetahui kehadirannya. "Iya, benar, di situ," bisiknya semakin pasti. Betul saja, tanpa berekspresi mengagetkan, Ojik menunjuk salah satu kawan. Baru kali pertama setelah beberapa hari menjadi korban, Ojik dapat menemukan kawannya. Biasanya permainan berakhir dengan waktu mendekati berbuka dan dipertanda teriak dari mulut yang mengatakan, "Keluar, aku menyerah." Jika beruntung, kawan-kawannya akan perlahan menampakkan batang hidungnya. Jika tidak, ia berakhir sampai waktu berbuka dan dihampiri oleh ibunya lantaran ditinggal kawan. Terasa begitu mudah, satu persatu kawan mulai ditemukan. Mungkin saja hari itu adalah hari keberuntungannya, dan mungkin saja bisikan entah dari mana menjadi sebab akibat. Merasa sudah semua kawan ia temukan, Ojik menghitung urut dari sebelah kanan. Mereka berkumpul di bawah pepohonan talok. Lengkap, tak ada yang tertinggal. Tapi, kenapa semua kawannya berdiam diri saja, tanpa bicara dan mengumpat seperti biasanya? Ketika tak terima Ojik menemukan mereka, mungkin terlampau gusar karena sudah menyebar, tapi Ojik tak melewatkan satupun hari itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan maghrib pertanda waktu berbuka berkumandang. Tak terasa, sudah sekian jam terlewati. Ojik tersenyum puas tak menghiraukan wajah masam kawan-kawannya. Sangat hebat, satu pun tak terlewat, pikirnya waktu itu. Selang beberapa menit, sang ibu pun menjemput. "Kok masih di sini, Nak? Ditinggal teman-teman lagi ya?" tanya ibunya. "Enggak kok, Bu, mereka udah aku temuin semua tuh di sana, tuh di situ semua." Menunjuk beberapa kawannya yang berkumpul di kedua pohon talok, berdiam-diam. Udah kumpul? Mana sih, Nak? Ibu nggak lihat teman-teman kamu." Ibunya celingukan mencari teman-temannya Ojik. "Tapi ada," jawabnya ragu. "Oh iya, tadi teman-teman udah pamit pulang." Cengengesnya spontan. "Oh gitu?" tanya ibunya kebingungan. "Iya, Bu, aku lupa. Soalnya aku seneng banget hari ini berhasil nemuin mereka semua, teman-temanku. Padahal nih ya, mereka ngumpetnya nyebar loh." Jelasnya semangat, terbalut ragu. "Ya udah deh, senangnya lanjut di rumah aja ya. Kita belum buka puasa nih," tegas ibunya. "Iya, Bu, ayo pulang." Di dalam perjalanan, Ojik menceritakan kisah hari itu secara detail. Mulai dari kawannya yang pertama hingga yang akhir ia temukan. Ibunya hanya mengangguk, pasti mencoba menghargai perasaan anak semata wayang. Mampu akrab dengan kawan-kawan barunya. Di sisi terdalam Ojik muncul satu pertanyaan yang belum menuai jawaban. "Ibu benar-benar gak lihat mereka? Teman-temanku yang kumpul di bawah pohon," simpannya dalam hati. Ketika hampir saja mereka sampai di rumah, berbelok di perempatan gang terakhir. "Tante, Ojik dari mana?" tanya Robert, kawan yang pertama kali berhasil ia temukan saat bermain di lapangan. Robert, bukannya tadi kamu main sama Ojik?" tanya ibu Ojik sembari menghentikan langkahnya. "Enggak, Tan," lanjut Robert. Anu Bu, kita belum buka loh. Aku udah lapar," potong Ojik seraya menarik tangan ibunya. Iya, tante duluan ya Robert." "Dah, Assalamualaikum." Sebisa mungkin Ojik menyembunyikan kejadian sore tadi rapat-rapat, baik dari ibu maupun teman-temannya.
Dia ingin memastikan apakah ini nyata atau ilusi semata. Mengingat ia merasa kemampuan istimewa yang berangsur singgah, ia tak berani untuk membuka mulut tentang kawan diamnya. Menu berbuka sudah tersedia. Salah satu dari sekian adalah menu favoritnya, sayur sup. Menikmati dengan lahap sembari berlamun ria mereka ulang kejadian sore tadi. Tetapi dengan sebuah tanda tanya besar, siapa yang berbisik? Siapa kawan diam yang di bawah pohon tadi? Bukankah hitungan dan ejaan nama sudah benar? Lalu kenapa Robert bisa menyapanya lebih dulu? Sedangkan baru saja ia temukan di lapangan. Kenapa ia lalu lalang mendahuluinya pulang? Jangan-jangan, "Nak, dihabisi ya? Jangan sampai enggak," pinta ibunya sembari menyendokkan kuah ke arah piringnya. Iya bu, aku habisin kok. Ini enak banget kayak biasanya," sadarnya dari lamunan. Bu, tadi betul si Robert kan? Temen aku," lanjutnya bertanya. "Iya betul tadi si Robert. Ada apa nak? Bukannya tadi main sama kamu di lapangan?" tanya ibu sedikit curiga. Iya kok, tadi main bareng," cengengesnya mencairkan suasana. Setelah menghabiskan satu mangkuk sup miliknya, Ojik bergegas menuju kamar mandi berwudu. "Bismillah, nawaitu," ucapnya lirih sembari memutar keran. "Astagfirullah," teriaknya kaget. "Nak, ada apa?" tanya ibu dari ruang makan. "Enggak, kok bu, ini aku hampir terpeleset," teriaknya ragu. "Walah, hati-hati nak, licin," balas ibunya. Ada yang tidak beres, serasa tangannya tidak sedang memegang gagang keran, lebih seperti tangan dingin seseorang. Tidak berstruktur, lembut, namun sangat dingin. Ojik hanya bisa menerka-nerka. Dengan lilin sebagai penerang di kamar mandi, tak ingin mengalami hal yang tidak-tidak, lanjutnya berwudu dan bergegas pergi. Baru saja ia berbaring dan melangkah, benda berbentuk bulat menggelinding di depannya. "Astagfirullah, tikus," gumamnya mencoba untuk berpikiran positif. Meskipun tikus tak berbau sangat anyir, berlalu meninggalkan kamar mandi beralih menuju ruang sholat. Selesainya sholat maghrib, ia sambung dengan mengaji. Sudah menjadi rutinitasnya setiap hari, terlebih karena ibunya yang notabene sebagai guru mengaji. Pastinya mengomel tak karuan jika hal itu tak ia jalani. Dan terlebih lagi kemampuan istimewanya. Sekedar membentengi meskipun tak banyak berarti, karena belum paham pasti tentang amalan-amalan apa yang harus dijalani, supaya terjauh dari hal-hal seperti tadi. Loh iya, kemarin kan aku gak ada janji sama kawan-kawan. Selesai tarawih kan cuma jajan, habis itu pulang. Berarti bener dong tadi itu. "Iya, benar," bisiknya lirih. Bu," teriaknya panik. "Iya, ada apa?" jawab datar dari kejauhan. "Ya sudah bu, gak apa-apa kok," balasnya lantang. Selesai dengan beberapa ruku yang ia baca di Al-Baqarah, merapihkan tempat sholat dan berjalan mengarah ke ruang tamu. Bu," teriaknya memanggil ibunya. "Ibu mana ya? Perasaan tadi bukannya jawab ya?" gumamnya dari hati sambil menggaruk-garuk badan karena belum mandi. "Assalamualaikum," salam ibunya dari pintu depan. "Waalaikumsalam," terhenti. "Nak, salam ibu kok nggak dijawab?" mengelus kepalanya. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," jawabnya lengkap dan sigap. "Habis dari mana bu? Kapan keluarnya?" bertanya penasaran. "Loh, kan tadi sore setelah sholat asar waktu kamu mau pergi ke lapangan kan, ibu udah bilang, 'Nak, habis asar ibu ke rumah Bu RT ya. Nanti ibu pulangnya agak telat. Tapi ibu sempetin masak supaya waktu kamu pulang dan ibu nggak ada, kamu bisa buka sendiri. Tirunya seperti tadi sore.'" Iya sih bu. Terus yang tadi?" tunjuknya dari arah suara. "Tadi siapa?" tanya ibu kebingungan. Oh iya bu, masakannya enak banget seperti biasanya," tawarannya si Ojik.
Tetapi dengan segala kesembunyian ketakutannya menyampaikan, alasannya hanya satu, tak ingin kedua orang tuanya tahu. "Bapak kemana ya, Bu?" tanya Ojik celingukan. "Tadi ibu di SMS Bapak, katanya pulangnya telat, masih ada urusan di sekolah." "Oh, ya udah deh kalau gitu, aku ke masjid dulu ya, Bu. Main sama teman-teman sekalian nunggu sholat Isya dan tarawih." Pamit meraih tangan ibunya. "Iya nak, hati-hati ya, nanti ibu nyusul." "Oke Bu, Assalamualaikum." Perginya sambil melambai. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati." Di masjid, "Jik, nanti ikutin bangunan orang waktu sahur yuk," ajak salah satu temannya. Aku minta izin dulu ya sama ibu bapak," jawabnya ragu. "Oke deh, nanti kalau dibolehin langsung kumpul di sini aja ya." "Oke," jawabnya girang. Malam itu berakhir dengan cepat. Setelah sholat tarawih, Ojik dan teman-temannya tidak melanjutkan kegiatan rutinnya, bermain bersama. Karena mereka sudah membuat perjanjian akan hadir di acara tekturan atau membangunkan orang ketika waktu sahur. Alhasil mereka harus segera pulang dan tidur lebih awal. Sekitar pukul 3, ayam berkokok sangat kencang di rumah Ojik. Rumah Ojik dikelilingi tembok rumah warga di sisi kanan, belakang, dan kiri. Setelah dibangunkan oleh ibunya, Ojik gegas berpamitan. Sampai di teras rumah, Ojik terkejut melihat ayam yang tadinya berkokok sangat kencang sampai ia dengar ada yang aneh dalam perawakan ayam itu. Mata. Dia tidak menemukan adanya mata, berlumuran darah, dan berbackground hitam. Tanpa banyak kompromi, Ojik langsung berlari meninggalkan rumah. Dengan nafas yang tersengal-sengal sampai dengan cepat di titik kumpul. "Jik, kamu kenapa?" tanya kawan yang mengajaknya tadi malam. "Gak apa-apa kok, aku latihan lari, olahraga kecil-kecilan," jawabnya masih dengan nafas yang terengah-engah. "Oh, kok masih sepi ya? Yang lainnya mana?" tanya Ojik kebingungan. "Masih ambil alat di belakang masjid," tunjuk kawannya ke arah belakang masjid. "Kamu tunggu di sana ya, aku nyusul mereka," tunjuk temannya itu mengarah ke rumah takmir masjid. Ada sebuah rumah yang di dalamnya dihuni seseorang saja, takmir masjid atau pengurus masjid, dan terdapat sebuah lincak atau kursi panjang yang terbuat dari bambu. Menunggulah ia di sana dengan penuh rasa takut yang akut. Ojik memaksa diri untuk berani menanti kawannya. Biasanya takmir masjid sudah siap sedia bersuara di masjid membangunkan warga, tapi yang ia dapati hanya keheningan. Sebenarnya Ojik bisa saja mengetuk pintu dan merekrut kawan panitia. Karena tidak enak hati, dia lagi-lagi memaksa diri. 10 menit berlalu, kawannya tak kembali. Sekedar merehatkan badan dan menahan dinginnya pagi, ia tiduran. Tak disangka, lama-kelamaan ia terlelap. Kemudian Ojik terbangun karena goyangan tangan yang ia rasakan. Seorang takmir masjid membangunkannya. "Loh Ojik, kok di sini sendirian?" tanya takmir masjid. "Iya Pak, saya nungguin teman saya yang ambil alat tektur di belakang masjid," jawabnya sambil mengecek mata. "Oh, tapi saya tadi dengar sepertinya teman-teman kamu sudah pada berangkat takturan." "Loh iya toh Pak, berarti saya ditinggalin," jawabnya sambil memulihkan badan. "Ya mungkin mereka kasihan kamu masih ngantuk. Akhirnya daripada ganggu kamu, mereka biarin," jawaban takmir masjid menenangkan. "Iya juga ya Pak. Ya sudah Pak, saya pamit mau sahur dulu. Assalamualaikum," pamitnya pergi. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," menjawab dengan rasa heran dan pikiran kok Ojik bisa berani sendirian. Dengan menahan rasa kecewa dan sedikit merasa acuh karena terbiasa, Ojik pulang ke rumah. Sampainya di pertigaan gang masjid, ia keluar. "Allahu Akbar!" teriaknya spontan. Tanpa menamatkan sosok benda yang menggelinding tersebut, Ojik lari. Dengan diikuti bayangan sosok benda bulat menyerupai kepala dengan ekspresi tertawa. Lari terbirit-birit namun tak menjerit. Takut membuat gaduh dan kena amuk tetangga. Pikirannya berkecamuk.
terus memastikan apa yang baru saja ia lihat. Setengah percaya, setengah tidak, badannya gemetar, keringatnya bercucuran dan mulutnya keluh. Tak ingin mengulang episode sebelumnya, Ojik bergegas pulang, berlindung menemui orang tuanya. "Assalamualaikum Bu, Pak, ini Ojik," ketuknya tergesa-gesa. "Duh, Ibu sama Bapak kemana sih? Ojik takut nih," teriaknya setengah-tengah. "Assalamualaikum, Bu, Pak, ini Ojik," ulangnya. "Iya, sebentar, sabar," sahut ibunya dengan suara berbeda. "Ojik takut, Bu," lapornya kepada ibunya. Ibu hanya diam tanpa membalas ketakutan anak semata wayangnya. Alih-alih karena fokus pada rasa takutnya, Ojik tak terlalu keberatan dengan sikap ibunya yang berbeda. Menuju ruang makan ditemuinya ayahnya. Tak langsung makan, ia pergi ke kamar mandi untuk sekedar cuci tangan. Tergesa-gesa, selesai cuci tangan, duduk dengan tenang di kursi ruang makan, menunggu ibunya mengambilkan. Beberapa menit berdiam diri, menahan perut roncongan pun, rasa takut yang mencekamkan. Tak sabar, ia pun mengambil makan secara mandiri kali ini. 2 entong nasi, beberapa sendok sayur mayur, sepotong ikan pindang, dan sebuah kerupuk andalan. Makan secara lahap dengan tak memperhatikan gelagat aneh orang tuanya. Ibu dan bapak sibuk dengan makan sahurnya. Nasinya hangat, suasananya senyap. Berpikiran positif, mungkin saja mereka ada masalah atau marah kepadanya. Tapi ada masalah pun atau marah tak sesenyap ini. Mengabaikan tentang pikiran curiga, tiba-tiba makan sahurnya habis tak tersisa, ditemani oleh lamunan. Bermaksud tak ingin memperburuk suasana, seusai makan, cuci piring dan bersiap untuk tidur. Tidur, ya. Kedua kantung matanya memaksa untuk terlelap. Tubuhnya tiba-tiba tak kuat, lemah, lesu. Bergegas mengarah ke kamar tidur, menyetel jam weker kesayangannya, dan tidur dengan nyaman. Sang fajar mulai menunjukkan cahayanya yang berpencar. Dingin suhu pada subuh berganti hangat yang menyengat. "Loh, itu kan anaknya Bu Ahmad, guru ngaji RT sebelah." "Iya tok Bu," ucap seorang ibu parubaya. Iya, bener Bu. "Lah kok malah tidur di lapangan? Piye toh?" sahut temannya. "Lah, ya nggak tahu saya Bu, kan dari tadi sama sampean. Mungkin dia lagi diusir." Tapi tebak seorang ibu parubaya. "Ngawur. Ya nggak mungkin Pak Ahmad sama Bu Ahmad kayak gitu. Udah samperin aja, kita antar pulang," sahut temannya gusar. "Assalamualaikum, Bu Ahmad," ucap salam seorang parubaya dengan tertatih karena membopong Ojik. Lumayan berat untuk seukuran bocah yang bertubuh bongsor. "Yuhus, pada," sahut temannya. "Waalaikumsalam," jawab Bu Ahmad dari dalam rumah. "Waalaikumsalam. Innalillahi, anak saya kenapa ini Bu? Ya Allah." Segera menyambut dengan membopong. "Awas pelan-pelan Bu," menyerahkan Ojik kepada Bu Ahmad dengan perlahan. "Jadi gini," terang seorang ibu parubaya, suami ketua RT sebelah, menceritakan ketika ia menemui Ojik di lapangan.